Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby Sungmayu dengan NIM 2215471108 dari D3 tingkat 1 reguler 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada masa lansia. Baik, di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada lansia. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian perkembangan pada lansia, yang kedua ada tugas perkembangan pada lansia, yang ketiga ada perkembangan fisik pada lansia, yang keempat ada perkembangan sensori pada lansia, dan kelima perkembangan memori pada lansia, dan yang keenam atau yang terakhir adalah ciri-ciri perubahan fisik pada lansia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lansia itu? Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek kesehatan. Poin yang kedua, ada 3 tugas perkembangan pada masa lansia. Yang pertama ada perbedaan ego versus preokupasi peran kerja. Yang kedua ada body transcendence versus preokupasi tubuh. Dan yang ketiga ada transendensi ego versus preokupasi ego. Pembahasan yang pertama, perbedaan ego versus preokupasi peran kerja. Tugas lansia di masa ini adalah mengevaluasi ulang dan mengidentifikasi kembali pekerjaan mereka agar mampu menentukan cara-cara baru memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang berguna. Yang kedua ada body transcendence versus preokupasi tubuh. Sebagian besar lansia mengalami beberapa penurunan fisik, sehingga pada masa lansia individu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan penurunan kondisi fisik. Yang terakhir atau yang ketiga ada transendensi ego versus preokupasi ego. Kemampuan lansia untuk berfokus pada kesejahteraan dan generasi yang akan datang, lansia mulai mengalihkan ego pribadi dan mengalihkan fokus kepada anak dan cucu-cucunya. Poin yang ketiga ada perkembangan fisik di masa lansia. Apa saja sih perkembangan fisik di masa lansia itu? Pertama, ada integritas sistem saraf yang berakibat penurunan kualitas koordinasi gerak. Yang kedua, kecepatan reaksi dan kecepatan gerak. Dan yang ketiga, kepekaan panca indera. Yang keempat ada daya kontraksi dan elastisitas otot. Dan yang terakhir atau yang kelima ada fleksibilitas persendian. Selanjutnya, poin yang keempat ada perkembangan sensori pada lansia. Pada masa lansia, perubahan-perubahan sensori fisik berbagai indera, misalnya tanpa pada berkurangnya ketajaman penglihatan dan pelambatnya adaptasi terhadap rasa dan bau. Dalam hal ini, kepekaan terhadap rasa pahit dan masam bertahan lebih lama dibandingkan kepekaan terhadap rasa manis dan asin. Lalu, poin yang kelima ada perkembangan memori pada lansia. Kemerosotan fungsi kognitif pada masa tua disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyakit, kekacauan otak, atau kecemasan dan depresi. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa keterampilan kognitif tidak bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Kunci untuk memelihara keterampilan kognitif terletak pada tingkat pemberian beberapa rangsangan intelektual agar mengantisipasi terjadinya kepikunan. Poin yang terakhir atau yang keenam ada ciri-ciri perubahan fisik pada lansia. Yang pertama ada perubahan pada sistem pernapasan, yang kedua ada perubahan pada pendengaran, ketiga perubahan pada penglihatan, yang keempat ada perubahan pada indera pengecap, pembau, dan peraba, yang kelima perubahan pada sistem syaraf, dan yang terakhir atau yang keenam ada gangguan pada sistem jantung. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.